Welcome home Pedias. Ketemu lagi dengan Kanidia. Ya Kanidia finally kembali lagi dengan pembahasan soal OSNK Ekonomi SMA tahun 2022 ya. Ada temen yang berbaik hati ngebagiin soalnya kemarin, tapi ini sedihnya soalnya nggak lengkap ya. Jadi kita bakal ada soal yang ke skip ya karena soalnya juga yang available ada cuma itu aja ya. Jadi kita udah bersyukur banget udah ada gambaran sih tentang soal OSNK tahun kemarin. Nah langsung aja kita coba untuk ngejawab soalnya. Dan soal pertama yang kita punya itu soal akuntansi. Ini agak sedikit mengkagetkan ya karena biasanya soal OSN itu dimulai dari soal ekonomi. Tapi nggak usah khawatir karena gitulah dunia olimpiade ya. Ada banyak banget hal-hal yang unexpected yang bisa terjadi. Oke, kita coba jawab nomor 3 dulu ya teman-teman ya. Which of the following events is not recorded in the accounting records? Jadi artinya adalah yang mana sih kejadian-kejadian di bawah ini nih yang tidak direcord, tidak dicatat dalam pencatatan akuntansi. Jadi seorang yang melakukan pencatatan akuntansi disebut sebagai akuntan ya. Nah, seorang akuntan itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-harinya itu perlu untuk mencatat transaksi keuangan. Jadi nggak semua transaksi atau kejadian dalam apa sih namanya? Tulisannya kok aneh ya. Nggak semua transaksi atau kejadian yang ada dalam perusahaan itu harus dicatat seorang akuntan. Nah, transaksi yang dicatat seorang akuntan itu standarnya hanya transaksi keuangan ya teman-teman ya. Atau transaksi yang mempengaruhi keuangan perusahaan. Jadi kalau misalnya ada kegiatan di kantor tapi nggak mempengaruhi keuangan ya akuntan nggak perlu. Nah sekarang di sini ternyata ada yang nggak perlu kita catat di soal nomor 3 ini ya. Nah kita mulai dari not recorded. Mulai dari bagian A. Equipment is purchased on account. Jadi ini artinya adalah peralatan dibeli secara kredit. Nah kalau peralatan dibeli secara kredit finally bakal berpengaruh keuangan dong ya. Jadi ada equipment dan ada utang usaha. Dan ini masuk dalam pencatatan akuntansi. Oke, terus yang B, seorang karyawan itu terminated atau diberhentikan. Nah kalau diberhentikan itu berpengaruh nggak sih sama kegiatan transaksi keuangan? Jawabannya enggak ya, kecuali kalau di situ informasi lebih lanjutnya adalah dan dia saat itu diberikan juga uang pesangon. Nah kalau udah pemberian uang pesangon baru ngefek, tapi kalau cuma diberhatiin doang nggak masuk dalam transaksi keuangan. Iya, jadi udah jelas jawabannya emang yang bagian B ya, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya cash investment, ya ini investasi dalam bentuk cash digunakan untuk diberikan kepada usaha. Oh, udah benar dong dia masuk dalam transaksi keuangan. Terus owner withdraws, jadi dia ada prive untuk kepentingan pribadi ya masuk dong. Terus buying inventory, pembelian persediaan barang dagang yang akan dibayar di bulan depan juga masuk. Jadi emang udah jelas banget nomor 3 ini jawabannya adalah bagian B kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Next kita ke soal selanjutnya nomor 4. Masih soal akuntansi dan masih bahasa Inggris. Which of the following statement is incorrect concerning the adjusted trial balance? Atau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya yang mana sih statement di bawah ini, pernyataan di bawah ini yang incorrect, again ya, yang tidak benar atau yang salah berkaitan dengan adjusted trial balance. Apa adjusted trial balance dalam bahasa lainnya, bahasa Indonesia? Ya, kita biasanya bilangnya kayak gini ya. Neraca saldo setelah penyesuaian, atau kalau Kanidia biasa bilang juga neraca saldo disesuaikan. Kanidia lebih suka disesuaikan sih, lebih simple. Ya namanya neraca saldo itu ada banyak ya, ada banyak trial balance di akuntansi. Tapi kalau dia trial balance yang udah adjusted maka cukup jelas ini adalah neraca saldo yang pembuatannya kapan teman-teman. Ya jadi siklusnya tuh kalau di akuntansi kita buat jurnal penyesuaian dulu ya. Jurnal penyesuaian, ini kok tulisannya agak gimana ya. Jurnal penyesuaian. Habis itu gimana-mana kalau habis bikin jurnal kita harus posting ke buku besar, ke ledger. Nah, habis bikin buku besar, kita bakal merekap datanya kan, bener banget, dan direkap itu dalam trial balance. Nah, karena di sini habis buat jurnal penyesuaian, maka kita buatnya neraca saldo yang sudah disesuaikan kayak gitu. Dan ini yang pengen ditanyain di soal, tapi yang incorrect one, yang nggak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, bagian A,
Adjusted trial balance provide the primary basis for the preparation of financial statement. Jadi si NSD ini katanya menyiapkan primary basis utama dalam pembuatan atau persiapan financial statement. Apa financial statement dalam bahasa Indonesia? Iya, kita bisa bilang ini adalah laporan keuangan. Nah, benar nggak sih NSD itu menyiapkan data yang diperlukan dalam laporan keuangan? Jawabannya benar pakai banget ya. Jadi normally kalau kita ngambil siklus itu, habis kita membuat NSD, kita bakal sampai ke siklus apa teman-teman? Ya, kita bakal sampai ke siklus kertas kerja ya. Kertas kerja, dan habis kertas kerja kita akan masuk ke laporan keuangan. Ya, cuma yang perlu kita perhatiin baik-baik adalah bahwa ternyata pembuatan kertas kerja itu boleh kok di skip di akuntansi ya. Artinya dia bersifat opsional aja. Dan juga konten dari NSD itu sebenarnya juga ada di kertas kerja yang sama persis. Jadi boleh banget si kertas kerja itu di skip. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah NSD itu menyiapkan data yang diperlukan untuk membuat laporan keuangan? Yes, benar pakai banget. Karena nanti inilah data yang dijadikan sebagai data-data yang disajikan dalam laporan keuangan. So ini benar dan tidak boleh dipilih karena kita looking for the incorrect answer ya. Oke, kalau yang B, adjusted trial balance proves membuktikan bahwa ada equality. Jadi ada kesamaan antara total debit balance, saldo debit balance dengan saldo debitnya kredit ya. Jadi kok salah ya, maksudnya saldo debit dan saldo kredit itu balance alias seimbang di ledger, di buku besar setelah semua penyesuaian itu dibuat ya kan. Jadi setelah kita membuat jurnal penyesuaian, kita masukin kan datanya, kita posting ke buku besar, dan setelah membuat buku besar kita posting lagi ke kita rekap dalam NSD, dan NSD sudah pasti nilainya harus seimbang. Kalau nggak seimbang ya berarti ada yang salah dengan posting kita. So ini udah bener banget jawaban bagian B. Terus adjusted trial balance can be prepared by worksheet. Jadi NSD itu bisa disiapkan di kertas kerja worksheet. Bener nggak sih? Ya bener. Tadi kan dia bilang salah satu konten kertas kerja itu adalah adanya NSD di dalamnya ya. Jadi ini bener banget. Terus adjusted trial balance itu akun-akunnya kan ada banyak akun nih, neraca saldo disesuaikan. Ini hanya memisahkan antara aset dan liability, harta dan utang toh. Bener gak sih teman-teman? Ya jawabannya enggak dong. Jadi enggak cuma aset, liability, tapi equity, modal. Terus apalagi kalau perusahaan jasa, revenue, pendapatan, dan expense, beban. Jadi enggak cuma dua ini toh, masih ada yang lain. Jadi ini salah ya. Terus yang E kenapa benar? Adjusted trial balance prepare disiapkan setelah adjusting entries. Si jurnal penyesuaian itu di jurnal dan di posting. Ya benar dong. Kalau nggak punya adjusting entries, si adjusted trial balance juga nggak bakalan ada. Jadi ini udah benar. So emang benar jawaban nomor 4 itu adalah D. Yang menurutkan ide lumayan surprisingly karena ya soalnya untuk KSN OSN tahun kemarin ya bahasa Inggris dan langsung akuntansi. Tapi nggak masalah sih, kalau persiapan kita matang insya Allah semua mudah kok. Oke, move on to the next question. Ini ada nomor 5. If beginning inventory is 60,000 rupiah, cost of good purchase is 380,000 rupiah, and ending inventory is 50,000 rupiah, cost of goods sold is berapa gitu ya. Nah, pertama-tama kita harus mengartikan soal ini dulu ya, biar kita pemahamannya nggak salah ya. Beginning inventory, kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya persediaan barang dagang awal ya. Ada 60.000, terus cost of goods itu barang ya teman-teman ya, bukan baik ya. Kalau dalam bahasa kita mungkin baik, tapi kalau di akuntansi goods mean barang ya. Jadi barang yang di-purchase artinya apa? Ya, dibeli ya. Jadi ini kita bisa bilang pembelian kita ya. Pembelian kita untuk barang itu nilainya 380.000. Terus ending inventory. Inventory adalah persediaan barang dagang. Ending itu akhir. Jadi persediaan barang dagang akhir kita nilainya 50.000. Pertanyaannya adalah berapa sih cost of goods sold? Atau kalau dalam akuntansi bilangnya harga pokok penjualan, HPP. Nah, kalau menjawab soal ini berarti kita harus hafal HPP ya. Surprisingly ini
agak unik juga ya finally ya di soal OSNK, soal perusahaan dagang ini muncul. Padahal most of time kita bisa bilang soal perusahaan jasa aja kan yang muncul di OSNK. So pelajarannya dari kasus ini adalah kita udah nggak boleh lagi nge-skip materi perusahaan dagang, even kita untuk persiapan OSNK doang ya. Jadi udah harus sejauh itu belajarnya. Nah, rumus HPP kan ini dia bakal kasih dulu yang versi paling lengkap adalah PBD atau persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian kita. Ini total ya, mau debit atau mau tunai atau kredit nggak masalah. Terus ditambah dengan beban angkut pembelian. Ya, kalau bahasa kita biasanya mungkin ongkos kirim kali ya. Oke. Terus kita kurang retur pembelian. Retur adalah pengembalian ya teman-teman ya. Kan ini singkat aja. Terus dikurang potongan pembelian. Terus terakhir adalah ya persediaan barang dagang akhir perusahaan kita. Nah, ini adalah versi lengkap dari rumus HPP. Jadi kalau di soal kita bisa lihat kok kayaknya cuma 3 doang ya datanya ya Kak. Ini adalah rumus lengkap. Kalaupun ternyata di soal itu nggak ada, nggak masalah ya. Jadi beban angkut nggak ada, itu boleh. Retur pembelian nggak ada, itu boleh. Potongan pembelian itu nggak ada. Yang wajib ada ya PBD awal dan PBD akhir serta pembelian. Jadi kalian nggak usah terlalu bereaksi berlebihan. Besok-besok kok soalnya nggak lengkap ya. Nggak apa-apa, nggak harus ada gitu ya. Tapi ada formula lain yang bisa kalian gunakan untuk mencari tahu nilai dari HPP atau cost of goods sold. Itu adalah PBD awal kita tambahkan dengan pembelian bersih, lalu sisa kita kurangi dengan PBD akhir. Nah, rumus kedua terlihat lebih Rumus kedua terlihat lebih simpel. Apakah ada perbedaan dengan rumus pertama? Ya, ada dong perbedaannya. Jadi kalau kalian lihat di rumus pertama itu pakainya pembelian tok. Rumus kedua pakai pembelian bersih. Nah, samakah pembelian dengan pembelian bersih? Jawabannya tentu saja beda. Ya, dari katanya aja beda. Terus cara menghitung pembelian bersih gimana Kak? Pembelian bersih itu teman-teman sebenarnya rumusnya ya dari sini juga. Mulai dari pembelian sampai dengan potongan pembelian. Jadi ini sebenarnya itu cuma versi menyingkat aja rumus di atas. Tapi kan biasanya kita nggak paham ya kayak gitu. Jadi sama aja sebenarnya. Net purchase itu rumusnya dari yang kandidat tendain gitu. Nah, berarti kita udah langsung bisa jawab soalnya aja ya. Karena yang ditanya adalah HPP atau COGS ya biasanya disingkatnya. Kita pakai PBD awal nilainya adalah 60.000. Terus ditambah pembelian kita adalah 380.000. Terus dikurang dengan PBD akhir kita nilainya 50.000. Udah sesimpel itu dan nanti kalau kalian hitung ya jawabannya udah sesuai. Yang di sini adalah 390.000. By the way tadi udah ketemu juga ya gak sih jawaban nomor 4? Udah, oke. Ya, semoga bisa dipahami. Next ke nomor berapa nih? Kan dia gak paham ya, bentar. Ini nomor 6 ya, nomor 6. Kelupaan ya, nomor 6. Ini number 6. Di sini kita dikasih tahu kalau konsumen mengembalikan barang yang mereka beli, perusahaan yang menjual akan mencatatnya pada apa? Ya, jadi ini adalah kondisi kalau mengembalikan itu di akuntansi namanya retur ya, dari kata return. Nah, retur sendiri itu sebenarnya kalau dalam akuntansi itu ada 2 kemungkinan ya teman-teman ya. Kita bisa ketemu yang pertama ada retur pembelian, lalu ada yang kedua yang namanya retur penjualan. Nah, gimana ceritanya Kak atau perbedaannya? Kalau retur pembelian itu dilakukan oleh pembeli yang melakukan pengembalian. Jadi misalnya Tuan Ahmad membeli barang terus dia mengembalikan, maka Tuan Ahmad itu mengatakan oh saya mengalami retur pembelian kayak gitu karena dia yang beli dan dia yang kembaliin. Tapi kalau di posisi yang lain misalnya Ibu Lisa yang jual terus barang yang dia jual dikembaliin, maka Ibu Lisa akan mengatakan oh saya mengalami retur penjualan. Jadi posisinya sama kasusnya tapi bagi dua pihak itu akan berbeda pencatatan mereka gitu. Nah, di sini ada kasus yang konsumen mengembalikan barang yang udah dibeli. Terus yang ditanyain perusahaan yang menjual. Berarti ini dari sisi penjual maka kita akan bilang ada, ya udah jelas ya. Kalau ada retur untuk penjual
Ya, jadi ini kita bakal bilang bahwa terjadi retur penjualan. Nah, kalau retur penjualan ini katanya di soal itu bakal dicatat di mana? Nah, sebenarnya dalam kondisi normal, retur penjualan itu teman-teman itu ada dua kondisi yang bisa terjadi, atau ada tiga, tapi mungkin dua aja sih yang, atau sekalian tiga aja ya, sekalian udah disebutin, 1, 2, dan 3. Kondisi pertama adalah saat dia membelinya, kita menjualnya secara kredit. Nah, artinya orang yang beli itu belum bayar ya. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa wah, barang yang saya beli itu ada kendala, saya kembaliin. Nah, kayak gitu. Terus kita udah menerima pengembaliannya. Nah, apa yang akan kita lakukan sebagai penjual? Ya, kita bakal bilang oke lah, kalau kayak gitu berarti apa dong? Ya berarti kita bakal mengurangi utang dia, atau kita bakal bilang oke, piutang kita sama orang itu bakal berkurang karena ya barang kita dikembaliin, kayak gitu. Itu kalau dia belinya secara kredit. Kalau dia belinya secara tunai, terus saat sampai di rumah ternyata barangnya rusak dan dia minta dikembaliin, bisa nggak? Ya secara teori bisa, tapi kalau praktek ya disesuaikan lagi sama kondisi kesepakatan penjual dan pembeli di lapangan. Kalau secara tunai, maka kita bisa bilang ya udah, uangnya bakal kita kembaliin. Jadi ada pengembalian kas, penggantian kas ya. Jadi barang Bapak rusak nilainya 100.000 ya. Ya udah, kami kembalikan kasnya senilai 100.000. Nah, kondisi yang selanjutnya adalah kalau retur penjualan yang terjadi adalah mungkin misalnya kita udah bestie nih antara si pembeli. Terus pembeli komplain dong, barangnya nggak sesuai kesepakatan nih. Kemudian kita bilang ya udah, nggak usah marah, kita tukar aja ya dengan yang baru. Jadi ditukar dengan barang lain. Dan si pembeli kondisinya ya ikhlas, oke lah kalau kayak gitu. Kita nggak menganggap tidak terjadi apa-apa. Nah, jadi ada 3 kemungkinan kondisi yang terjadi di retur penjualan. Nah, 3 kondisi ini itu bakal berakhir di jurnal yang berbeda. By the way, ini materi perusahaan dagang dan spesifiknya di materi jurnal khusus dan jurnal umum. Pertama-tama jurnal khusus sendiri itu ada 4, ini udah ada semua ketulis. Pembayaran biasanya sih paling sering Kanidia lebih sering mendengar atau menggunakan jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas ini sendiri mencatat transaksi yang membuat kita transaksi yang mengeluarkan uang. Pokoknya transaksi apa aja yang membuat kas itu keluar. Kita bayar gaji lah, kita beli barang lah, kita bayar utang lah. Pokoknya yang membuat kas kita keluar, kita masukin ke pengeluaran kas. Terus kalau jurnal penjualan ini standarnya cuma 1. Kalau kita menjual itu secara kredit ya, secara kredit berarti saat itu kita lagi memberikan menjualnya secara tidak tunai alias kita punya piutang sama orang itu ya. Menjual secara kredit. Jurnal pembelian kasusnya juga sama, kalau kita membeli secara kredit. Jadi kita beli barangnya tidak tunai saat itu, entah kenapa nih pentepnya ya, kayaknya udah lama nih ya, secara kredit. Nah, terus kalau penerimaan kas Kak, ya transaksi yang membuat kita menerima kas. Transaksi, ini ya pentepnya bener-bener ya, Masya Allah ya, yang membuat kita yang terima kas. Ya kita akhirnya berhasil, misalnya kayak menjual barang, menerima pendapatan, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ada transaksi yang tidak tercover di 4 jurnal khusus ini, maka di perusahaan dagang kita punya jurnal khusus, jurnal umum. Ini untuk transaksi yang selain kondisi di atas. Maksudnya kayak ini ada transaksi Kak nggak masuk dalam 4 syarat yang di sini. Itu di mana disimpannya, dicatatnya di mana? Nah, disimpannya di jurnal umum kayak gitu. Nah, terus di soal ini itu sebenarnya kan dia agak bingung karena penjelasannya cuma ada retur dan gak ada informasi detail tentang saat itu pembeliannya tunai apa kredit. Nah, kalau kita balikin ke kondisi yang paling sering terjadi, biasanya kalau soal-soal itu retur penjualan paling sering itu secara kredit. Berarti apa? Piutang bakal berkurang ya. Nah, kalau misalnya kayak gitu, apa yang akan terjadi? Kalau dia piutang berkurang, tentu saja nggak mempengaruhi kas ya. Tidak ada kas keluar ataupun kas masuk, lalu tidak ada juga transaksi penjualan atau pembelian. Maka dia dimasukkan kemana? Ya dia dimasukkan ke jurnal umum. Ya jadi kalau transaksi yang ini itu posisinya di jurnal umum ya. Nah tapi kalau besok-besok ternyata untuk transaksi yang sebelumnya tunai, berarti kita mengembalikan kas ya.
berarti kita mengeluarkan kas karena kita mengembalikan kasnya konsumen. Maka ini masuk dalam jurnal kas keluar atau pengeluaran kas. Nah kebetulan di soal ini tuh, aduh ya Allah kenapa dia ini ya. Kebetulan di soal itu ada dua kemungkinan ya, ada dua pilihan jawaban. Tapi kalau harus memilih, karena ini kandidat juga nggak punya kunci jawaban ya teman-teman. Kita sama-sama belajar, so ini nggak ada yang bisa dibilang semua yang kandidat sampaikan itu udah benar semua jawabannya ya. Masih bersifat opini pribadi aja. Nah, jadi kalau disuruh harus memilih, kandidat tetap akan memilih jurnal umum karena most of time di soal-soal itu kebanyakan tentang retur penjualan untuk transaksi kredit. Seperti itu ya. Semoga bisa diterima. Oke, next ke nomor 7. Di sini ada sebelum memposting penerimaan pembayaran senilai 5 juta, perusahaan Dini memiliki saldo normal sebelum penyesuaian itu untuk akun dagang sebesar 15 juta. Setelah penyesuaian itu saldonya jadi berapa? Jadi ini tuh ada kondisi sebelum transaksi kita punya saldo senilai 15 juta ya. Kayak gitu. Lalu ternyata ada kondisi selanjutnya, kita ada penerimaan pembayaran. By the way, ini untuk akun utang dagang. Nah, kan dia juga agak gimana gitu dengan soal ini. Kita punya saldo utang dagang, di mana-mana utang dagang saldo normalnya kredit. Awalnya, ya Allah kenapa nih? Awalnya kita punya saldo 15 juta. Terus kita ada posting penerimaan pembayaran. Itu kalau menurut kalian penerimaan pembayaran itu maksudnya interpretasinya kayak gimana? Kalau kandidat sendiri kan biasanya kalau kita punya utang kita yang melakukan pembayaran ya. Jadi jujur Li kan dia agak gimana gitu dengan kata penerimaan di sini. Ya tapi kalau mau coba dibuat logika yang sederhana, kemungkinan maksud soalnya itu kita melakukan pembayaran. Pembayaran apa ya? Pembayaran utang gitu ya. Kita bayar utangnya senilai 5 juta. Ya udah, kalau kita punya sebelum transaksi 15 juta sebelum penyesuaian, terus kita bayar 5 juta, maka saldo akhir kita ya sisa diapain? Ya kita sisa kurangin aja ya. Saldonya adalah 10 juta, dikurangin aja. Tetap di kredit kayak gitu. Ya sebenarnya kan dia masih pengen ngelanjutin soalnya ya, tapi karena kondisi di sini pembuatan videonya agak-agak banyak kendala, ada banyak istilahnya ya, banyak suara-suara yang cukup noise. Jadi insya Allah kita bakal lanjutin lagi videonya di next time. Thank you banget buat temen-temen yang udah nonton. BTW ini B ya. Insya Allah kita akan segera bertemu di video yang lanjutan. Oh iya, by the way kan dia sebenarnya nggak punya soal lengkap, belum punya ya soal lengkap. Jadi kalau kalian punya, baik itu dalam bentuk screenshot atau yang lain, boleh banget di-share ke Kanidia biar kita bisa buatin video pembahasan sama-sama kita belajar kayak gitu. Dan Kanidia juga insya Allah akan buka lagi kelas persiapan OSN di bulan Maret bulan depan. Yang pengen ikutan boleh nanti langsung DM atau email aja. Oke, itu saja yang bisa Kanidia bagi untuk hari ini. Thank you so much dan selalu bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.